Halo teman-teman Storynema, udah boker. Seperti biasa buat kalian yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Buat para balsemer setia Storynema, sehat selalu ya men, permen. Oke, My Boss My Hero episode terakhir segera diputer. Yang belum nonton episode sebelumnya, linknya di kolom deskripsi ya men, permen. Dan karena nih alur pasti isinya spoiler semua, jadi langsung tonton aja deh ya, daripada boros ludah. So, gimana? Udah siapin balsem? Oke lah, percuma nyerocos kalau kalian gak paham. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Di episode kemarin, Makio tiba-tiba nyuruh seluruh siswa kelas 3A untuk tiarap, terus jendela kelas tiba-tiba pecah. Pemimpin geng Hokyoku teriak-teriak nyuruh Makio keluar. Tentu aja, Makio yang ngintip dari jendela langsung berlari keluar tanpa menghiraukan perintah dari Minami. Sampai pas nyampe lorong, Makio ketemu sama Kazuya dan langsung nyuruh Kazuya ngumpulin anggota gengnya. Nah, di sana kepala sekolah sebenarnya nyegah Makio keluar. Karena kalau Makio keluar, takutnya dia nggak bakal lulus. Tapi namanya juga cowok gentle ya kan. Makio minta maaf ke kepala sekolah dan tetap berlari keluar buat ngadepin orang yang udah bikin onar di sekolahnya. Makio langsung ngadepin pemimpin Hokuyoku yang bernama Kumada dan nyuruh mereka pergi. Sambil nahan emosi karena keinget kata-kata dari kepala sekolah, Makio juga rela bersujud dan memohon agar mereka mau pergi. Tapi si kampret Kumada bilang mereka bakal pergi kalau Makio nyerahin seluruh wilayah geng Sapfang ke mereka. Gak lama, para guru SMA Agnes datang bareng sama kepala sekolah buat ngehentiin ulah para sampah masyarakat itu. Bahkan, para murid kelas 3A juga ikutan datang buat nolong Makio. Ngelihat itu, Makio sangat terkejut dan terharu sama aksi para guru dan teman-teman kelasnya itu, men. Sampai akhirnya Kumada ngebongkar identitas Makio kalau dia sebenarnya adalah pewaris dari geng Yakuza. Seketika semua langsung shock tuh men. Dan pas Kumada masih aja berkoar, Makio tiba-tiba bangkit dan langsung ngasih salam tempel ke Kumada. Geng Hokuyoku pun mulai mengintimidasi Makio biar dia mengakui identitas aslinya dengan cara memukuli guru-guru, teman-teman kelas, kepala sekolah, bahkan Kazuya pun gak luput dari sasaran kebrutalan para sampah masyarakat itu. Makio yang udah gak kuat nahan boker pun langsung berteriak. Seketika, badai. Kalau ini sih jurusnya Angling Darmo. Makio langsung nyeret Kumada dan menghujaninya dengan belayan. Bahkan nih, anggota geng dari Kumada juga gak luput dari jurus cakar elang Makio. Dan begitu perkelahian semakin memanas dan Makio semakin beringas, Makio tiba-tiba menyobek bajunya, men. Wow, gahar. Ngelihat itu, Umemura, Sakura Koji, dan teman-teman kelasnya bener-bener kaget tuh ngelihat body Makio yang penuh dengan peta harta karun. Akhirnya, perang berakhir dengan cuaca yang kembali cerah seiring dengan kemenangan Makio, men. Makio digiring polisi dan Hema digiring istri gara-gara belum cuci piring. Apes. Ayah Makio datang menemui Yazaki, bos besar dari geng Hokuyoku. Dia tahu kalau Yazaki lah dalang dibalik penyerangan sekolah SMA Agnes. Yazaki mulai ketakutan dan ngajak ayah Makio untuk diskusi buat nyelesain masalah tanpa ada kekerasan. Tentu aja, ayah Makio cuma bisa ngelus dada terus bilang kalau ini sudah terlambat Kisana. Geser ke rumah Makio. Kazuya dan Kuroi ngeluapin emosi mereka pas tahu kalau Makio udah dikeluarin dari SMA Agnes. Di saat yang sama, kepala sekolah nyamperin ayah Makio di rumahnya untuk ngobrolin masalah Makio. Karena ngelihat usaha Makio selama ini yang penuh keringat, kepala sekolah minta maaf ke ayah Makio. Ayah Makio ngerti sih sama kesulitan kepala sekolah. Bahkan dia juga minta maaf tuh karena udah menyebabkan kekacauan di sekolah.
Besoknya, di ruang guru, kepala sekolah minta maaf ke para guru karena nggak berterus terang sebelumnya. Semua guru ngerasa sedih sekaligus ngerasa dikhianati, men. Soalnya Makio sebenarnya seorang yakuza, bahkan umurnya udah 28 tahun. Lalu, wakil kepala sekolah tiba-tiba ngomel-ngomel tuh gara-gara Cak Seto nggak kawin-kawin. Walah Cak. Minami yang udah standby di kelas ngumumin ke semua murid kelas 3A kalau Makio dikeluarkan. Ngedenger itu, semua murid cuma bisa diem terus cabut gitu aja. Bahkan, Minami mendadak ngelamun di dalam kelas sambil ngelus-ngelus bangku Makio, men. Oh, kangen. Pindah ke Kazuya dan Kuroi yang sedang menjenguk Makio di penjara. Makio kelihatan sedih banget tuh, men, karena tahu kalau dia udah dikeluarin dari SMA Agnes. Dia ngeluh kalau nggak bisa tidur, nggak bisa boker, nggak bisa ngebalsem gara-gara kejadian ini. Tentu aja, Kazuya dan Kuroi nyoba nenangin Makio yang lagi galau gusar gundah tak menentu. Kazuya bahkan udah nyiapin selimut kesayangan Makio biar Makio bisa tidur nyenyak malam ini. Tapi malamnya, Makio udah nyoba segala cara buat tidur. Lah kok matanya nggak mau merem gara-gara kena balsem. Dia pun berteriak keenakan. Besoknya, Minami ngejenguk Makio dengan pengawalan ketat Kazuya dan Kuroi. Awalnya sih Makio malu ketemu Minami, tapi karena kangen kali ya, akhirnya Makio ngeberaniin diri untuk bertemu Minami. Nah, begitu mereka berdua ketemu, keduanya membeku, men. Sampai kemudian Minami bilang kalau semua udah kembali normal dan baik-baik aja. Pas Minami mau cabut, Makio tiba-tiba membungkuk ala Yakuza sambil ngucapin makasih ke guru garnya itu. Lalu, hal mengharukan terjadi. 1年間いろんなことを教えてくれて、俺それがすっげえ嬉しくてさ、本当にすいませんでした。Dan karena abis kena semprot Minami yang nggak tahan liat Makio ngerengek mulu kayak bocil ketahuan cepirit, Makio akhirnya tenang dan nitip permintaan maaf buat teman-teman yang lain ke Minami. Habis menemui Makio, Minami ngomong ke Kuroi dan Kazuya kalau dia tetap menganggap Makio adalah muridnya dan ketua dari kelas 3A. Nggak lama, dengan jiwa gahar Yakusanya, Makio mewek lagi tuh, sambil mandangin foto dia bareng anak-anak kelas 3A. Sampai akhirnya, dia pun ketiduran. Akhir zaman. Keesokan harinya, Makio keluar dari penjara. Habis menikmati udara segar di luar, dia langsung minta nyebat tuh ke Kazuya. Kazuya pun dengan cekatan langsung melayani permintaan bosnya. Sesampainya di rumah, ayah Makio ngasih tahu ke Makio kalau kedua kelompok geng kemungkinan besar bakal perang habis-habisan dan minta Makio menjauhi urusan geng untuk sementara waktu. Tiba-tiba Makio nanya nih ke ayahnya, apa ayahnya nyerahin urusan ini ke Mikio? Ngedengar pertanyaan Makio, ayahnya cuman diem tuh. Sampai akhirnya Makio sadar karena dia gagal lulus, maka dia harus ngakuin Mikio sebagai ketua geng yang baru. Tapi dia bertekad untuk selanjutnya dialah yang bakal mewarisi kursi pimpinan setelah Mikio. Makio pun memberi hormat ke ayahnya, terus cabut. Balik ke sekolah, Hagiwara lagi ngebujuk Umemura buat ngelupain Makio. Soalnya selain kalau Yakuza itu jahat, umur Makio juga jauh lebih tuir darinya. Ya, tapi yang namanya udah terbius racun cinta ya kan. Umemura ngejawab kalau Makio itu orang yang sangat baik. Nggak kayak Cak Seto, celamitan. Di sisi lain, Hoshino dan kedua temannya lagi ketakutan gak jelas tuh, men. Takut kalau Makio sampai nyariin mereka buat balas dendam. Soalnya kan selama ini mereka udah banyak ngebully dan malakin Makio. Sakura Koji nyolot tuh. Dia nyuruh mereka berhenti ngegibahin hal buruk soal Makio. Dia bilang kalau Makio nggak bakal kayak gitu. Selama ini dia nggak pernah berbuat jahat dan selalu ngedukung kelas. Tapi teman-temannya yang lain protes nih, men. Kenyataan kalau Makio itu bos Yakuza udah nggak bisa dirubah soalnya. Sampai sepulang sekolahnya, Sakura Koji ngobrol bareng dedek gemes Umemura.
Sakura Koji ngomong kalau lucu aja pas inget kalau dia manggil seorang bos Yakuza dengan sebutan Maki. Bukan Meki, garing. Umemura juga nggak mau kalah tuh men. Dia bilang kalau dia malah lebih parah lagi. Soalnya dia udah kencan sama seorang bos Yakuza. Ngedenger itu, tiba-tiba Sakura Koji ngajak Umemura buat kencan nih. Dan Dedek Gemes Umemura pun langsung linglung men. Bisa aja nih curut kalau nyari kesempatan. Di markas, anak buah Makio masukin seragam sekolah, tas, dan buku milik Makio ke dalam kardus, terus ditempeli tulisan sampah di atas kardusnya. Nah, pas Makio dan anak buahnya mau ngebuang tuh kardus, Sakura Koji dan Umemura nongol. Seketika, Makio pun... Aduh, ngilu. Dikompres dia tuh kaki sama Kazuya. Karena kesakitan, keluarlah sifat asli Makio. Lah kok Makio malah celingak-celingok salting tuh men. Untung aja Mikio datang dan langsung nyambut keduanya. Bahkan dia seneng pas tahu kalau Sakura Koji udah diterima di universitas yang sama sama dia. Gak lama, Makio ngajak mereka hangout di taman nih men. Asik. Sampai kemudian Umemura ngingetin kalau besok adalah hari kelulusan. Jadi dia berharap Makio bisa datang ke sekolah. Ngedenger itu, Makio bilang kalau dia nggak bisa, soalnya dunia mereka berbeda. Demit kali ya. Tapi Makio tetap ngasih selamat buat semua temennya atas kelulusan mereka. Hari kelulusan pun tiba. Di kelas, Minami ngucapin selamat dan salam perpisahan ke semua muridnya. Terus, Minami ngebacain jurnal yang ditulis Makio sebelum ketahuan kalau dia seorang Yakuza. Dan isinya adalah kejadian sedih dan menyenangkan yang dia alami di sekolah dan di kelas 3A men. Ngedengar curahan hati Makio, para murid pun mendadak pilu dan merindukan sosok koplak Makio. Sakura Koji dan Hoshino akhirnya nyariin Makio di game dingdong. Soalnya Makio pasti kesana kalau lagi sedih. Dan bener aja, mereka ngeliat Makio yang lagi asik main game ditemani anak buahnya. Dia ajak deh tuh Makio ke sekolah. Awalnya sih Makio nggak mau men, tapi karena Sakura Koji memaksa mulu, mau nggak mau dia jadi mau tuh. Di pintu gerbang, para guru dan murid lagi nyambut Makio dengan sorak-sorai. Dan Makio yang terus berlari cengar-cengir tiba-tiba mandek begitu ngelihat teman-teman kelas 3A udah nungguin dia sama guru cantiknya, Minami-chan. Mereka akhirnya reuni kecil-kecilan tuh di kantin sekolah. Di sana, Makio minta maaf ke yang lain karena udah ngancurin semuanya. Tiba-tiba Kazuya nongol sambil bawain seragam Makio. Dipakein deh. Pas semua udah siap, Minami langsung ngebacain pidatonya men. あなたはこの学校を卒業できませんでした。このクラスの学級委員として頑張りました。ということで、あなたは今日この組を卒業します。 Tentu aja, Makio terharu bahagia ngedenger itu. Dan sebagai perayaan atas kegembiraan mereka, para murid pun bersatu untuk mengangkat tinggi-tinggi bokong Minami. Beberapa waktu pun terlewati dengan kenceng. Makio sekarang udah jadi ketua geng Kanto Safang. Pas lagi ngasih kata sambutan sebagai bos, pikiran Makio tiba-tiba keganggu sama memori masa lalu men. Asik. Makio pun langsung manggil dan menatap mata ayahnya. Di sisi lain, anak-anak mantan kelas 3A mulai menjalani kehidupan masing-masing. Begitu juga Sakura Koji dan Umemura yang melanjutkan ke universitas pilihan mereka. Sedangkan Minami sekarang jadi wali kelas 1A tuh. Kazuya yang terinspirasi oleh Makio dengan semangat 45, dia mulai belajar tuh men. Dan tiba-tiba Makio yang berjalan sambil pakai seragam SMA Santa Agnes berikrar, "My boss, my hero, tamat." Lega. Akhirnya kelar juga 10 episode. Tenang, masih banyak kok film-film requestan kalian yang belum dikerjain sama Nema dan Cak Seto. Males. Pantengin terus aja ya Permen.
Buat para balsemer, tetap jaga kondisi dan pikiran ya men, biar kalian selalu sehat kalau nonton Story Nema. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.